pengendalian yang anggotanya terdiri dari Nur Cahyani sebagai pemateri pertama, Titi Hardianti sebagai pemateri kedua, dan Ilham Hidayatullah sebagai pemateri ketiga. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyani, NIM 1914284. Atribut sampling untuk pengujian pengendalian. Seperti disebutkan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga dalam auditnya, auditor tidak mengumpulkan semua bukti untuk merumuskan pendapatnya, melainkan melakukan pengujian tes terhadap karakteristik sebagai bukti untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik seluruh bukti. Nah, dalam melakukan pengujian terhadap karakteristik sebagai bukti tersebut, auditor dapat menempuh 4 cara, yaitu mengambil sampel 100%, melaksanakan judgment sampling, melakukan representative sampling, atau melakukan statistical sampling. Sampel 100%. Auditor dapat menggunakan 100% sampel dalam auditnya, yaitu dengan memeriksa misalnya semua faktor yang menyangkut jumlah penjualan di atas 400.000. Jika auditor menggunakan cara pemeriksaan ini, auditor memilih anggota sampel berdasarkan unsur penting atau unsur kunci. Jumlah rupiah penjualan di atas 400.000 dianggap penting untuk diperiksa oleh auditor. Nah, hasil pemeriksaan tersebut, faktor yang berisi jumlah penjualan di atas 400.000 tersebut bersifat konklusif, namun hanya untuk faktor penjualan yang diperiksa saja. Untuk faktor penjualan yang berisi penjualan 400.000 atau kurang, auditor tidak dapat mengambil kesimpulan mengenai mutunya. Judgment sampel. Nah, dalam judgment sampel, auditor memilih anggota sampel berdasarkan pertimbangannya. Nah, sebagai contoh, yaitu auditor memilih bulan Juni sampai dengan September sebagai periode pengujian, dengan pertimbangan dalam bulan-bulan tersebut, transaksi yang bersangkutan dengan penjualan kredit sangat tinggi frekuensinya. Auditor memeriksa semua faktor penjualan yang dibuat dalam periode pengujian tersebut untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern terhadap transaksi penjualan. Nah, dalam judgment sampel ini, auditor memilih sampel berdasarkan pertimbangan auditor dan menganalisis hasil pemeriksaan sampel berdasarkan pertimbangan auditor pula. Pengembalian sampel ini tidak dapat disebut dengan statistical sampel karena hasil evaluasi terhadap anggota sampel tidak dapat secara matematis diproyeksi bagi anggota populasi yang tidak diperiksa, karena sampel yang diambil tidak mewakili anggota populasi, karena faktor penjualan yang dibuat di luar tes period tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Hardianti, NIM saya 1914285. Yang ketiga adalah representative sample. Auditor dapat pula menggunakan representative sample, yaitu dengan memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi. Dengan cara ini, setiap anggota populasi mempunyai kesempatan sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Namun, karena evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel tidak dilakukan secara matematis, maka representative sampel tidak dapat disebut sebagai statistical sampel. Yang keempat adalah statistical sampel. Dalam statistical sampel, auditor memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Dengan cara ini, jika 2 orang atau lebih auditor menggunakan parameter yang sama dalam pengambilan sampel dengan statistika sampel ini, maka semua auditor tersebut akan menghasilkan konklusi yang tidak berbeda secara statistik. Dengan kata lain, statistical sampel akan menjamin objektivitas hasil evaluasi terhadap objek yang diperiksa. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayatullah, NIM 191420119. Materi yang selanjutnya yaitu Statistical Sampling Model. 1. Atribut sampling. Atribut sampling atau disebut pula proportional sampling digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Dalam atribut sampling ada 3 model, yaitu 1.
Fixed Sample Attribute Sampling. 2. Stop or Go Sampling. 3. Discovery Sampling. Materi yang selanjutnya yaitu Variable Sampling. Variable sampling digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun dalam pengujian substantif. Ada 3 model atribut sampling. Nah, yang pertama, Fixed Sample Size Attribute Sampling, 2 Stop or Go Sampling, dan 3 Discovery Sampling. Nah, yang pertama itu Fixed Sample Size Attribute Sampling. Nah, model pengembalian sampel ini adalah model yang paling banyak digunakan dalam audit. Pengembalian sampel dengan model ini ditunjukkan untuk memperkirakan presentasi terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Nah, prosedur pengembalian sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan atribut yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. 2. Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya. 3. Penentuan besarnya sampel. 4. Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. 5. Pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas untuk pengendalian intern. Dan yang keenam, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap atribut anggota sampel. Atribut sampling model yang kedua adalah Stop or Go Sampling. Model pengambilan sampel ini sering juga disebut dengan Decision Attribute Sampling. Model ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Model ini digunakan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat kecil. Jika auditor menggunakan Fixed Sample Size Attribute Sampling, kemungkinan ia akan terlalu banyak mengambil sampel. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan model atribut sampling, yaitu Stop or Go Sampling. Dalam Stop or Go Sampling ini, jika auditor tidak menemukan adanya penyimpangan atau menemukan jumlah penyimpangan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan pengambilan sampelnya. Prosedur yang harus ditempuh oleh auditor dalam menggunakan Stop or Go Sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan desired appropriation limit dan tingkat keandalan. Pada tahap ini, auditor menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat diterima. Yang kedua, gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian untuk menentukan sampel pertama yang harus diambil. Setelah tingkat keandalan dan desired appropriation limit ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh auditor dengan bantuan tabel besar sampel minimum untuk pengujian pengendalian. Lalu yang ketiga adalah buatlah tabel Stop or Go Decision. Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tabel keputusan Stop or Go Sampling. Yang terakhir, yaitu yang keempat, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel. Materi yang selanjutnya yaitu Discovery Sampling. Model pengambilan sampel ini cocok digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah atau mendekati nol. Dalam model ini, auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menemukan paling tidak satu kesalahan. Jika kenyataannya tingkat kesalahan sesungguhnya lebih besar dari yang diharapkan, discovery sampling juga dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian intern, dan ketidakberesan yang lain. Discovery sampling digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif. Adapun prosedur pengambilan sampel dalam discovery sampling adalah sebagai berikut. 1.
tentukan atribut yang akan diperiksa. 2. Tentukan populasi dan besar populasi yang akan diambil sampelnya. 3. Tentukan tingkat keandalan. 4. Tentukan desired upper precision limit. 5. Tentukan besarnya sampel. 6. Periksa atribut sampel. 7. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel.